Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah ini, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah pasar malam yang hanya muncul di malam purnama? Pernahkah kalian membayangkan ada tempat yang tak bisa dikunjungi oleh sembarang orang, kecuali mereka yang hatinya bersih dari niat jahat? Dan, pernahkah kalian bertanya-tanya, mungkinkah ada kekuatan yang menjaga sebuah tempat, bukan dengan tangan manusia, melainkan oleh makhluk pilihan Allah? Inilah kisah nyata yang dipercayai turun-temurun oleh warga desa Sumberjati. Bukan sekadar legenda, tapi bagian dari kehidupan yang kadang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Kenapa kalian harus mendengarkan kisah ini? Karena bisa jadi, di antara lorong-lorong tak kasat mata itu, ada pesan yang sedang menunggu untuk kalian temukan. Di balik hutan bambu yang rapat, di ujung desa Sumberjati yang sejuk dan tenang, ada sebuah jalan tanah kecil yang tak pernah kering walau musim hujan. Jalan itu menuju ke sebuah tanah lapang yang kosong, kecuali saat malam purnama tiba. Dan pada malam itulah, pasar malam muncul. Bukan pasar biasa. Tidak ada lampu listrik. Tidak ada baliho. Tapi anehnya, tempat itu terang. Lapak-lapak dari kain lusuh dan kayu tua berdiri berjajar. Bau dupa dan kayu manis memenuhi udara. Suara gamelan mengalun pelan, entah dari mana asalnya. Tak ada pengeras suara, tapi setiap orang bisa mendengar lantunan tembang lama mengalir ke telinga mereka dengan jelas. Orang-orang datang dari desa Sumberjati, dari desa lain, bahkan dari luar daerah. Ada yang berdagang rempah, ada yang menjual benda antik, ada pula yang hanya sekadar datang untuk merasakan keanehan pasar ini. Tapi satu hal yang selalu dipesankan oleh orang tua desa, kalau kau datang ke pasar purnama, niatmu harus bersih. Jangan ada dendam. Jangan ada tamak. Jangan coba-coba cari sesuatu yang bukan untukmu. Warga Sumberjati mempercayai satu hal yang tidak tertulis dalam kitab manapun, tapi hidup di hati mereka. Bahwa pasar itu dijaga oleh Wali Mastur, penjaga gaib yang tak terlihat, tapi selalu mengawasi siapa saja yang melangkah ke dalam. Wali yang hanya akan menunjukkan wajahnya saat seseorang mulai melenceng dari niatnya. Dan pada suatu malam purnama, seorang pemuda asing menjejakkan kaki di desa itu. Ia tidak tahu tentang larangan. Ia tidak peduli pada peringatan. Dan ia datang bukan untuk berdagang, melainkan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak boleh dimilikinya. Namanya Rega. Dari luar, ia hanya seperti wisatawan biasa. Tapi di balik tatapannya yang tajam dan senyum yang sopan, tersimpan rencana yang akan mengubah malam itu menjadi awal dari petualangan gaib yang tidak akan pernah ia lupakan. Rega tiba di desa Sumberjati sore itu, menjelang tenggelamnya matahari. Ia berjalan perlahan, mengamati setiap rumah kayu tua yang masih berdiri kokoh dengan jendela terbuka lebar. Udara di desa itu terasa berbeda. Tenang, tapi seolah mengawasi. Warga menyambutnya ramah, seperti biasa mereka memperlakukan tamu. Rega membalas dengan senyum sopan. Meski dalam hatinya tersimpan rencana yang tak seorang pun tahu. Ia sudah mendengar tentang pasar malam aneh itu dari seseorang di kota. Katanya, di sana dijual benda-benda bertuah, pusaka langka, mustika tua, dan, bila kau cukup berani, kau bisa mendapatkannya, bahkan mencurinya. Rega tidak datang untuk berjualan. Ia tidak ingin membeli apapun. Ia hanya ingin mendapatkan satu benda yang diyakininya bisa mengubah hidupnya. Sebuah keris kecil berhiaskan batu merah. Konon, keris itu hanya muncul sekali setiap beberapa tahun.
Dan malam ini adalah salah satu malamnya. Saat azan maghrib berkumandang dari surau kecil di tengah desa, Rega berdiri menatap langit. Bulan sudah setengah naik. Purnama hampir penuh. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Di pinggir desa, ia melihat jalan tanah menuju ke hutan bambu. Langkahnya mantap, tak ada ragu dalam gerak tubuhnya. Tapi, langit di atas kepalanya mulai berubah warna. Angin berembus pelan, membawa aroma kayu bakar dan dupa yang samar. Dan di hadapannya, pasar itu muncul. Lapak-lapak tiba-tiba menyala dengan lentera. Penjual-penjual berdiri diam. Mata mereka memandang Rega seakan sudah tahu siapa dia. Tidak ada yang bicara, tapi langkah kakinya tidak terhenti. Ia terus berjalan masuk. Pasar itu aneh. Tidak besar, tapi terasa luas. Seperti labirin yang dibungkus dalam cahaya temaram. Rega mulai melihat benda-benda antik di setiap sudut. Kain tua yang menari sendiri. Boneka kayu yang matanya berkedip. Cermin-cermin kecil yang tidak memantulkan bayangan siapapun. Dan lalu, ia melihatnya. Di ujung salah satu lorong pasar, ada sebuah meja kecil. Di atasnya, tergeletak keris itu. Panjangnya tidak lebih dari sejengkal, dengan gagang yang berlapis ukiran ular. Batu merah di tengahnya menyala samar, seolah bernapas. Rega melangkah cepat. Ia tahu itu yang ia cari. Tak ada penjaga, tak ada harga. Ia mengulurkan tangan. Tapi saat jarinya nyaris menyentuh keris itu, angin berhenti. Suara gamelan menghilang. Seluruh pasar menjadi diam. Hening. Seperti mati. Dan dari kejauhan, suara pelan terdengar. Bukan dari mulut manusia, tapi dari sesuatu yang jauh lebih tua. Kenapa kau mencarinya, wahai anak manusia? Rega menoleh ke belakang. Tapi tak ada siapapun. Ia kembali menatap keris itu. Dan keris itu sudah tidak ada. Keris itu menghilang. Rega berdiri terpaku. Meja tempat keris itu diletakkan kini kosong. Hanya tersisa bayangan yang bergerak sendiri. Meski tak ada cahaya. Ia menoleh ke kiri, lalu ke kanan. Suara gamelan tak lagi terdengar. Hiruk-pikuk pasar yang tadi begitu ramai kini seperti lenyap. Para penjual menghilang. Lapak-lapak berdiri tapi kosong. Lentera masih menyala. Namun cahaya mereka bergetar, seperti takut. Rega melangkah mundur, berusaha mencari jalan keluar. Tapi lorong yang tadi dilewatinya sudah berubah. Jalan yang tadi lurus, kini bercabang. Sudut pasar memanjang. Tikungan bertambah. Ia mencoba berjalan ke arah yang diingatnya. Tapi yang ia temukan hanyalah lapak-lapak yang sama, berulang. Kepalanya mulai pening. Nafasnya sesak. Seolah hawa di sekitar tidak menerima kehadirannya. Dan lalu, dari balik tirai bambu sebuah tenda, terdengar suara wanita tua, lirih, seperti menggumam doa. Yang datang membawa gelap, akan tersesat sampai terang kembali menuntunnya. Rega mendekat, membuka tirai perlahan. Tapi di dalam, tidak ada siapa-siapa. Hanya asap dupa dan kain putih menggantung di langit-langit. Ia memutar tubuh, hendak keluar dari tenda. Tapi pasar sudah berubah lagi. Kali ini lorong-lorongnya lebih gelap. Lampu lentera tak lagi kuning. Mereka berubah merah darah. Tanah di bawah kaki terasa dingin seperti batu kubur. Dan udara mulai membawa bisikan. Bisikan itu tidak jelas. Seperti banyak mulut berbicara bersamaan. Namun dalam bahasa yang tidak dikenalnya. Setiap kali Rega melangkah, bisikan itu semakin keras. Seperti ada yang menghakimi, mengutuk, mengingatkan. Rega berlari.
Ia menyusuri lorong demi lorong yang terus berubah. Setiap sudut menampilkan dirinya sendiri. Bayangannya berlari, terengah-engah, dan kadang tersenyum sinis dari balik cermin yang menggantung di udara. Tiba-tiba, ia terjatuh. Tangannya menyentuh tanah. Tapi bukan tanah biasa. Permukaannya keras dan dingin. Saat ia mengangkat wajah, ia melihat ratusan tangan muncul dari tanah itu. Tangan-tangan hitam legam, menggeliat seperti akar tua, berusaha meraih tubuhnya. Rega menjerit, tapi suaranya tak keluar. Dan di tengah jeritannya yang tertahan, sebuah suara kembali terdengar. Lembut, tapi berat. Tidak semua yang kau cari adalah milikmu. Tidak semua pintu bisa kau buka tanpa membayar. Rega memejamkan mata. Ia mencoba berdoa, tapi pikirannya kacau. Ia tak pernah benar-benar percaya pada dunia seperti ini. Ia pikir, pasar malam itu hanya legenda. Sebuah cerita kosong. Ia salah. Saat membuka mata, tangan-tangan itu telah menghilang. Tapi di sekelilingnya, berdiri puluhan sosok berjubah. Mereka tak bergerak, tak bicara. Wajah mereka tersembunyi, dan mereka menatapnya. Rega berdiri pelan. Kakinya gemetar, tapi langkahnya belum berakhir. Karena perjalanan menuju pintu keluar baru saja dimulai. Rega berdiri kaku di tengah kerumunan sosok berjubah itu. Jantungnya berdegup kencang, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Seolah udara menebal dan mengunci setiap ototnya. Para sosok itu diam, tapi tatapan mereka, meski tanpa mata, terasa menusuk langsung ke dalam jiwanya. Satu persatu dari mereka mengangkat tangan, bukan untuk menyerang, tapi seolah menunjukkan sesuatu. Di antara mereka, muncul sebuah celah, lorong sempit yang gelap gulita, diapit kain hitam dan tiang-tiang bambu tua. Tanpa berkata apa-apa, Rega tahu bahwa ia harus masuk ke sana. Langkahnya berat, tapi kaki bergerak sendiri. Setiap tapak terasa seperti menuruni sebuah sumur tua. Udara semakin lembab, cahaya mulai pudar. Hanya sisa lentera temaram di belakangnya yang perlahan-lahan menghilang, menandai bahwa jalan pulang telah tertutup. Lorong itu sunyi, tapi pikirannya tidak. Bayangan masa lalu mulai muncul. Wajah ayahnya yang pernah ia tipu. Tangis ibunya ketika rumah hampir disita. Teman-temannya yang ditinggalkan demi uang cepat. Semua itu datang seperti kilatan cahaya di balik kegelapan. Kemudian, di ujung lorong, Rega melihat sebuah cermin besar berdiri tegak. Cermin itu tidak berdebu, bahkan terlalu bersih. Seolah memantulkan bukan hanya bayangan, tapi isi hati. Ia mendekat, dan ia melihat dirinya. Namun yang muncul bukan Rega yang sekarang. Di dalam cermin, ia melihat sosok dirinya dengan wajah kusut, mata merah, tangan menggenggam keris yang tak pernah ia miliki. Di sekeliling sosok itu, terbentang kegelapan, dan sosok-sosok yang menyeret kakinya ke bawah. Rega mundur, tapi cermin itu memantulkan kata-kata. Bukan suara, tapi tulisan merah yang muncul satu persatu. Hati yang gelap akan menuntun kaki ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Tiba-tiba, angin kencang berembus dari balik lorong. Api lentera padam serentak, dan dalam kegelapan mutlak itu, suara dalam kembali muncul. Masihkah kau ingin mengambilnya? Atau kau ingin melepaskan beban yang tidak pernah menjadi milikmu? Rega menangis, tapi air matanya bukan karena takut, melainkan karena ia sadar. Ia membawa sesuatu yang lebih berat dari keris itu. Ia membawa dosa. Dan keinginan yang selama ini ia kira sebagai penyelamat, ternyata adalah jerat. Di saat terakhir sebelum gelap itu menelannya,
sebuah titik cahaya muncul di kejauhan. Kecil, tapi cukup terang untuk menunjukkan bahwa lorong itu belum sepenuhnya menutup. Namun, untuk bisa mencapainya, ia harus menjawab, bukan kepada siapapun, tapi kepada dirinya sendiri. Rega berdiri terpaku di depan titik cahaya itu. Kecil, berdenyut pelan seperti detak jantung. Namun langkah menuju ke sana seolah sejauh perjalanan seumur hidup. Di belakangnya, lorong gelap menguap perlahan. Tidak mengejarnya, tapi siap menelannya kapan saja. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, seperti dibisikkan dari dalam dadanya sendiri. Bukan pasar ini yang menyesatkanmu, tapi niatmu yang membuatmu tersesat. Rega menunduk. Untuk pertama kalinya sejak datang, ia merasa benar-benar sendiri. Tidak ada pintu darurat, tidak ada peta, hanya dirinya. Dan Allah, bayangan masa lalu kembali muncul. Tapi kali ini tidak seperti tadi. Kini ia melihat wajah-wajah yang pernah ia sakiti, namun juga pernah menyayanginya. Ia melihat ibunya, menangis, tapi memaafkan. Ia melihat sahabatnya yang diam-diam pernah membayar utangnya. Ia melihat dirinya, waktu kecil, bermain di halaman, tertawa, sebelum dunia mengajarkan tentang tipu dan ambisi. Air mata mengalir pelan, tapi bukan karena takut, bukan pula karena menyesal sudah gagal. Air mata itu keluar karena ia sadar, semua ini bukan tentang keris, bukan tentang pasar, bukan tentang kekuatan. Ini tentang siapa dirinya sebenarnya. Ya Allah. Suara itu keluar dari mulutnya. Lirih, nyaris tak terdengar. Tapi dunia di sekitarnya langsung berubah. Angin berhenti. Kegelapan surut perlahan. Dan titik cahaya itu membesar, mengembang, menjadi sebuah lingkaran terang yang lembut, seperti pelita di ujung malam panjang. Dari dalam cahaya itu, sosok berjubah putih perlahan muncul. Tubuhnya tinggi, jubahnya menyentuh tanah, tapi tidak meninggalkan bayangan. Wajahnya tertutup kerudung halus, tapi dari balik kain itu, Rega merasakan tatapan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Damai, dalam, dan penuh kasih. Sosok itu tidak bicara dengan mulut, tapi suara hatinya menggetarkan ruang. Kau telah menemukan pintunya. Tapi apakah kau siap meninggalkan apa yang kau bawa saat masuk? Rega mengangguk. Perlahan, ia merogoh sakunya. Tak ada apa-apa di sana, kecuali secari kertas tua yang muncul entah dari mana. Tulisan di atasnya sederhana. Kau datang untuk mengambil, tapi Allah mengundangmu untuk melepaskan. Ia meremas kertas itu, lalu meletakkannya di tanah. Saat ia melepaskan, cahaya di sekelilingnya menjadi lebih terang. Dan sosok wali itu mengangguk pelan. Satu langkah lagi, dan Rega tahu, ia akan keluar. Tapi tidak lagi sebagai orang yang sama seperti saat ia masuk. Langkah Rega pelan. Tapi kali ini, tidak lagi karena takut. Kakinya ringan, seolah beban yang selama ini mengikatnya telah terlepas satu persatu. Cahaya di sekelilingnya kini menyerupai fajar yang lembut. Tidak menyilaukan, tapi cukup untuk membuat segalanya terlihat jernih. Pasar malam itu masih ada, tapi berubah. Tidak lagi gelap dan berliku. Lapak-lapak kembali berdiri, tapi kini tak satu pun menjual benda-benda aneh. Hanya makanan sederhana, obat-obatan tradisional, mainan kayu, buku-buku tua. Orang-orang berjalan pelan. Mereka tersenyum. Wajah-wajah asing namun terasa dekat. Seolah mereka semua tahu bahwa Rega telah melewati sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di ujung jalan itu, gerbang kayu besar berdiri.
Sederhana, tapi memancarkan wibawa. Di atasnya tertulis kaligrafi yang membuat dada Rega bergetar. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Sosok wali itu berdiri di depan gerbang. Wajahnya masih terselubung, tapi Rega tahu, ia sedang tersenyum. Wali itu mengangkat tangannya, dan gerbang mulai terbuka perlahan, tanpa suara. Di balik gerbang, tampak jalan tanah yang Rega kenal. Jalan yang menghubungkan pasar dengan desa. Tapi kali ini, langit di atasnya penuh bintang. Udara mengandung bau harum seperti bunga yang baru mekar setelah hujan. Sebelum melangkah keluar, Rega menoleh ke belakang. Pasar itu mulai menghilang. Satu persatu lentera padam. Lapak-lapak membaur menjadi kabut. Dan suara gamelan yang sempat menghilang, kini kembali terdengar. Tapi nadanya berbeda. Tidak lagi mistis, tapi mengalun seperti zikir. Seperti doa. Rega menunduk, lalu melangkah keluar. Begitu ia melewati gerbang, pasar itu hilang sepenuhnya. Hanya hutan bambu di belakangnya. Sunyi, damai. Ia berdiri beberapa saat, lalu tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena ia merasa seperti terlahir kembali. Langkah kakinya menurun ke arah desa. Waktu seakan tidak bergeser, tapi dalam dirinya, dunia telah berubah total. Ia tidak membawa pusaka, tidak membawa mustika. Tapi ia membawa sesuatu yang lebih besar dari itu semua. Ia membawa pemahaman. Dan di kejauhan, suara azan subuh berkumandang, menggetarkan seluruh langit Sumberjati. Pagi itu, di desa Sumberjati, angin berhembus lembut. Matahari yang baru muncul membawa cahaya hangat ke seluruh penjuru. Rega berjalan kembali ke desa. Namun tak seperti sebelumnya. Tidak ada rasa terburu-buru. Tidak ada lagi ketegangan yang membayangi. Setiap langkah terasa ringan, penuh kesadaran, seakan dunia sekitarnya adalah bagian dari dirinya. Sesampainya di jalan utama desa, ia disambut oleh warga dengan senyum ramah seperti biasanya. Tak ada yang tahu perjalanan malam itu. Tak ada yang tahu apa yang ia alami. Tapi Rega tahu, dirinya telah berubah. Di dekat warung kopi yang terletak di pojok jalan, ia melihat seorang lelaki tua sedang duduk, menikmati secangkir kopi hitam. Rega mendekat, duduk di sebelahnya, dan tanpa berkata-kata, mereka berbagi keheningan. Lelaki tua itu menatap Rega sejenak, lalu tersenyum. Pasar malam itu sudah berlalu, kata lelaki itu. Suaranya pelan namun jelas. Tapi pesan yang dibawanya tetap tinggal. Rega menoleh. Tertawa pelan. Benar. Sepertinya saya baru saja belajar bahwa yang paling penting bukanlah apa yang kita cari di luar sana, tapi apa yang kita temukan di dalam diri kita. Lelaki itu mengangguk, seolah menyetujui. Tanpa berkata lebih banyak, ia kembali menikmati kopinya. Rega duduk beberapa lama, meresapi setiap detik yang berlalu. Ia sadar, hidup ini adalah tentang perjalanan. Bukan tentang mencari kekayaan atau kekuatan, melainkan tentang menemukan diri kita yang sejati, yang telah lama hilang di bawah debu-debu dunia. Sesaat kemudian, ia berdiri dan berjalan ke arah sungai yang mengalir tenang di dekat desa. Airnya jernih, mencerminkan langit biru di atasnya. Ia duduk di tepian, melepaskan segenap penat yang masih tersisa di dalam hati. Tiba-tiba, suara langkah terdengar mendekat. Rega menoleh, dan sosok yang sama, wali yang ia temui di pasar malam, berdiri di sana, tenang, dengan wajah yang masih terselubung. Tapi kali ini, tidak ada perasaan takut, tidak ada lagi rasa bingung. Wali, kata Rega, menyapa dengan penuh hormat.
Sosok itu hanya tersenyum, lalu berkata dengan lembut, "Kau telah menemukan jalanmu, Rega. Tetapi ingatlah, jalan ini bukan hanya untukmu. Setiap langkah yang kau ambil bisa menjadi cahaya bagi orang lain." Rega mengangguk, merasa dalam dirinya ada kedamaian yang lebih besar dari sebelumnya. Ia tahu bahwa perjalanan hidup ini tidak berhenti di sini. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar, untuk bertumbuh, dan untuk memberi manfaat bagi sesama. Saat sosok wali itu menghilang perlahan, Rega merasa hatinya kembali penuh dengan rasa syukur. Pasar malam itu telah selesai, namun pelajaran yang ia peroleh akan hidup dalam dirinya selamanya. Di luar sana, dunia terus berjalan. Namun bagi Rega, kini ia melihatnya dengan mata yang baru. Mata yang penuh kedamaian dan kesadaran. Dan dalam diamnya, Rega berbisik dalam hati, "Alhamdulillah." Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya mencari kedamaian dalam diri, serta bagaimana perjalanan hidup bukan hanya tentang memperoleh duniawi, tetapi juga tentang menemukan diri sejati dan kembali pada nilai-nilai spiritual. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Quran Surah At-Taubah, pukul 9.51 sedih. Katakanlah, tidak akan menimpa kami selain apa yang telah ditentukan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari takdir Allah. Dalam perjalanan hidup, terkadang kita menghadapi cobaan atau ketidakpastian, tetapi kita harus yakin bahwa Allah selalu menjaga kita, dan setiap langkah yang kita ambil, baik itu kesulitan atau kemudahan, adalah bagian dari rencananya yang lebih besar. Catatan penting, cerita ini bersifat fiktif, yang meskipun dikemas dengan nuansa nyata, tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan moral dan spiritual. Ambillah hikmah yang ada, dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini. Jika kamu merasa terinspirasi, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.